Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وصل وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بالتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, intisari khutbah yang singkat ini berjudul Melawan Kezaliman. Khatib sudah tuliskan dan dimuat di Hikmah Republika Jumat. Ayat dan hadisnya pun sudah terkandung di dalam. Kiranya setelah ini kita bisa baca ulang agar bisalah menjadi tuntunan dalam kehidupan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Jami' As-Saghir mengutipkan sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kezaliman. Rasulullah bersabda, al-zulmun salasah. Kezaliman itu ada 3 macam. Fazulmun la yaghfiruhullah. Ada satu, pertama adalah kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah. Wa zulmun yaghfiruhu. Yang kedua, kezaliman yang diampuni Allah. Yang ketiga, wa zulmun la yatrukuhu. Yang ketiga adalah kezaliman yang tak akan dibiarkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kezaliman yang pertama adalah kezaliman yang Allah tidak akan ampuni, yaitu ketika seorang hamba menyekutukannya, berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. La tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Sebagaimana pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya, jangan syirikatkan Allah, karena syirik itu adalah kezaliman yang sangat dahsyat. Allah itu Maha Kuasa, Maha Esa, tidak patut ia diduakan. Dan siapa saja yang menduakannya dengan makhluk, sungguh itu adalah kezaliman yang dahsyat, dan Allah tidak akan mengampuninya. Sampai di ujung hidupnya ia bertaubat betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah kezaliman yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kezaliman seorang hamba yang lalai dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua ini hamba dan selalu ada salah, khilaf dan lupa, bahkan abai kita dalam mengabdi kepada Allah. Itu zalim kita kepada diri sendiri. Inilah yang disebut dengan kezaliman diri sendiri, kezaliman aniaya terhadap diri kita. Ketika kita tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menjauhi larangannya, sebenarnya kita zalim terhadap diri kita sendiri. Seperti yang ayat dibacakan tadi, Allah tak pernah zalim kepada manusia, tapi manusialah yang zalim terhadap dirinya sendiri.
Meskipun kita abai, lalai, lupa, bahkan mengingkari perintah Allah, menjalankan malah kemungkaran yang dilarang oleh Allah, Allah tetap mengampuninya. Dengan syaratnya kita ingat kepada Allah, kita menyesali perbuatan, kita bertaubat kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa kita itu. Yang ketiga, dan inilah sebenarnya yang ingin khatib tekankan dalam khutbah yang singkat ini, zulmun la yutrukuhu, kezaliman yang tak akan pernah dibiarkan, akan ada perhitungannya. Dan inilah kezaliman yang besar, yaitu kezaliman antara seorang dengan orang lain, kezaliman sebahagian orang dengan sebahagian yang lain. Dan inilah dosa-dosa sosial yang kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau dibilang kezaliman ini, yang pertama tadi lebih ringkas yang disebut kezaliman spiritual antara seorang hamba kepada Allah dengan cara menduakannya. Yang kedua adalah kezaliman individual, kita lalai dalam mengabdi kepada Allah. Dan yang ketiga ini adalah kezaliman sosial, dan inilah yang takkan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan, kezaliman, aniaya kita kepada orang lain itu tidak pernah Allah maafkan sebelum orang yang kita zalimi itu memaafkan atau meridhoi apa yang kita lakukan. Dan setiap kita pasti punya kecenderungan, punya peluang untuk melakukan kezaliman ini. Dan kezaliman sosial yang paling besar dosanya adalah kezaliman seorang anak kepada kedua orang tuanya dengan cara durhaka kepada orang tua. Setelah zalim kepada Allah, maka dosa yang paling besar dalam kezaliman adalah zalim kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidaik, pesan Allah demikian, berterima kasih, bersyukur kalian kepada aku, kata Allah, lalu berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Dan ketika seseorang melakukan kezaliman ini, maka dia tidak pernah terlepaskan dan sampai hari kiamat nanti. Karena itulah setiap muslim, kalau dia punya ikatan muamalah dengan orang lain sampai matinya pun, ikatan hutang piutang itu tidak pernah selesai, dan dia harus diambil alih oleh keluarganya. Kalau tidak, nanti sampai di akhir, kezaliman atau hutang itu akan tetap diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang seringkali kita abai. Kita seringkali melaksanakan ibadah ritual kita dengan baik, tapi kita melakukan kezaliman kepada orang lain yang banyak. Karena itulah Rasulullah dahulu pernah mengingatkan dalam riwayat yang sangat sahih, ada yang disebut dengan muflis. Ditanya, kalian tahu tentang yang muflis itu? Bangkrut. Para sahabat mengatakan, yang muflis itu berarti sudah tidak punya kekayaan, tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya dirham. Dan Rasulullah mengatakan bukan itu sebenarnya hakikat dari kebangkrutan. Kebangkrutan itu adalah ketika nanti di yaumil akhir datang seseorang dengan pahala ibadah ritualnya yang banyak, dan dia yakin percaya akan masuk ke dalam surga. Tapi pada saat yang sama datang orang-orang yang pernah dizaliminya dahulu dan menuntut balas atas kezaliman itu, sehingga pahalanya habis untuk menutupi dosa-dosa sosialnya kepada orang lain. Dan setelah pahalanya habis, maka dosa orang-orang yang dizoliminya akan ditimpahkan kepadanya, dan kata Rasul, dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu 3 kezaliman. Sebenarnya khatib ingin mengembangkan satu lagi, ada kezaliman yang keempat, yang rupanya adalah pengembangan dari kezaliman sosial, yang khatib sebutkan dengan kezaliman struktural. Kezaliman struktural ini adalah perilaku sewenang-wenang penguasa terhadap rakyatnya. Karena otoritas yang ia miliki, ia mampu melakukan apa saja. Apa yang ia ingin lakukan bisa dilakukannya dengan kekuasaan yang dimilikinya, dan itu menyengsarakan, mengambil hak dari rakyatnya. Dan ini kezaliman struktural yang dilakukan oleh orang yang berkuasa. Masih ingatkah kita ketika mau melakukan hari raya peringatan HUT Republik Indonesia ke-79 yang lalu, BPIP mengeluarkan edaran wajib membuka jilbab bagi perempuan yang paskibrah. Seorang putri dan beberapa orang lainnya
yang memang dari kecil mereka menggunakan jilbab menutup aurat, terpaksa dan dipaksa melepaskan jilbabnya hanya untuk bisa ikut pasukan pengibar bendera. Dan inilah yang khotib tuliskan sebenarnya, melawan kezaliman. Kalau kita rakyat Indonesia ketika itu tidak berteriak sekencang-kencangnya tentang ini, maka putri-putri kita waktu mengibarkan bendera di IKN mereka harus melepaskan jilbabnya. Ini kezaliman struktural yang harus kita lawan dan tak boleh diam. Saudaraku kaum muslimin, beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan peraturan keputusan tentang masalah batas ambang pengajuan dalam pilkada. Karena itu dianggap merugikan partai-partai besar, maka DPR dalam waktu yang singkat kurang dari 12 jam melakukan perubahan terhadap undang-undang itu. Dan apa yang terjadi? Ini yang kita sebutkan melawan kezaliman struktural. Tak pernah dalam waktu 5 tahun terakhir terjadi demonstrasi besar-besar seperti yang kemarin dilakukan oleh mahasiswa, bahkan siswa turun, ormas turun ke jalanan mengepung gedung DPR. Untuk apa? Melawan kezaliman struktural, karena hanya untuk kepentingan politik sesaat, mengorbankan masa depan bangsa dan negara. Dan ini artinya apa? Setiap kita punya kewajiban untuk berdakwah, dan Rasulullah sudah sampaikan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bilisanih. Kalau kalian lihat kemungkaran dan kezaliman, berkatalah sesuatu. Kalau tak pandai berkata, sekarang kita punya media sosial, tuliskan sesuatu. Tak berani menuliskannya, viralkan sikap resmi seperti yang dilakukan BKPSPPI yang dikeluarkan tandangan guru kita Profesor Dr. K. Haji Didin Hafiduddin. Melawan, karena kezaliman harus dilawan. Kalau tidak, kita akan mati tertindas dan dilindas oleh kezaliman itu. Kalau tak mampu dengan lisan, kalau punya kekuatan lisan, berkata dengan lisan, berkata dengan tulisan, atau dengan tangan. Bagi yang berkuasa punya power, maka rubah kezaliman, kemungkaran dengan kekuasaan. Tapi kalaupun tak punya lisan, tak berani menulis, tak berani, dan tak punya kuasa untuk melawan kezaliman, kemungkaran, setidaknya dengan hati. Dzalika ad'aful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Di ujung khutbah yang singkat ini, khatib ingin mengingatkan kita semua. Orang bijak berkata, terjadinya banyaknya keburukan di tengah masyarakat bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena orang-orang baik sudah tak mau lagi berkata apa-apa. Diamnya orang baik menyuburkan perilaku buruk di tengah masyarakat. Dan ingatlah, satu kata yang kita sampaikan tentang kebenaran akan menguatkan timbangan amal soleh kita nanti di yaumil akhir. Tapi bila mana tidak satu kata pun kita ucapkan dan kita tuliskan, kita diam karena merasa tidak ada pengaruhnya dengan diri kita, keluarga kita, percayalah kita turut serta dalam kezaliman itu. Nauzubillahi min dzalik. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.